Pada cerita saya muljaki Allah Ta'ala sebut lagi buruh bahwa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, bahwa setiap orang yang beriman mereka wajib taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada Rasulullah Ta'ala, kepada Rasulullah, begitu juga kepada pimpinan, begitu juga kepada pimpinan. Sebutlah kiki puru bahwa si pertama bada ati'u, si kedua bada ati'u, sedangkan si ketiga nikah menggunakan atof atau bahwau wa ulil amri minkum. Nikah atof menunjukkan bahwa kita kudu atoat tapi berlandaskan dengan takok kita si pertama atoat ke Allah Ta'ala dan atoat ke Rasul. Anak pemadak nikah karena macam-macam. Jadi Islam nikah bedana agama Islam nikah mulai secara nama Islam beni ajaran Islam, tapi senya atas nama Islam nikah kan bedana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ajaran-ajaran Islam nikah mulai zaman Nabi Adam. Napa zaman Nabi Adam nikah mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad nikah ngibah risalah sekabala tauhid atau mengesakan Allah Ta'ala. Mengesakan Allah Ta'ala dalam arti tapi syariatnya macam-macam. Syariatnya macam-macam. Syariat nikah tuntunan kehidupan. Nikah macam-macam. Bedah Nabi mon sampean nyengok nang Fathul Mu'in, dalam kitab Fathul Mu'in saya jelas lagi bahwa kadang beda syariat Nabi, contohnya ketika sholat sehari senapa kali syariat macam-macam. Bahkan zaman Nabi Adam akabin karena kita ada orang potrana ban potrana pakabin bi Nabi Adam, syariat macam-macam, tuntunan hidupnya macam-macam. Cuma ketika bernabi semarena maka pertama mereka benih menyalahkan tapi disesuaikan dengan sesuai ban zamannya di waktu itu. Pada zaman Nabi Musa nikah beda kaum murtad salah andi kesalahan atau kenapa saya pakon nikah bunuh diri saling tepatian madotong gelap saling tepatian mun kita atau minta sepora ke Allah Ta'ala empon istighfar atau nyas pertama nakastah kemudian semain kastah acan cita ngulang na boleh kemudian ngadupok ke pangeran insyaallah seporah bi Allah Ta'ala. Maka tuntunan kehidupan ini macam-macam, tuntunan setiap nabi ini macam-macam. Cuma mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nikah berhitung ajaran sepada kenapa ajaran tauhid. Nah pon ya masalahnya masalah agama. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad turun, maka Nabi Muhammad ini sebagai Nabi akhir zaman, mimpin seluruh umat Islam. Turun sampai ke Nabi, dapat ke Khalifatul Rasul Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar saya ganti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar saya ganti Sayyidina Utsman. Kemudian ganti Sayyidina Ali. Maka sebut lagi bahwa pemimpin agama Islam nikah cuma 30 tahun. Bersinggung musaki sempurna kibi Sayyidina Hasan bin Husain tadi 30 tahun. Maka ketika mare Sayyidina periode 30 tahun, periode Khulafaur Rasyidin, eken teh bi Bani Umayyah, kemudian eken teh bi Bani Abbasiyah. Nikah beni pemimpin agama Islam, tapi pemimpin beragama Islam. Bita pemimpin Islam ben pemimpin beragama Islam. Maka cara negara Islam pada waktu itu mulai zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar langsung nunjuk Sayyidina Umar. Maka sahabat kapi pasti harus tunjuk ajunan, maka nanti pegenten ajunan Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar tunjuk Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar nikah para Sayyidina, apakah tunjukan? Enten, tapi menggunakan Ahlus Syura antara Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat selain.
Maka cek saya mungkin napa dikenal napa elektoral napa istilah. Nah, semacam seperti itu, kan Dewan Perwakilan Rakyat cek saking semangkin dekat. Jadi beda Dewan Perwakilan Rakyat musyawarah siapa saya pimpin, kemudian terpilih Sayyidina Utsman. Maka seperti itu sistem pemerintahan. Maka Sayyidina Ali oleh 30 tahun maka akan teh ke Sayyidina Muawiyah, terus ke anak, terus ke begitu juga dinasti Umayyah. Mereka ini akan teh dinasti Abbasiyah. Nika tidak ada setetih pemimpin Islam enten, tapi pemimpin beragama Islam. Maka zaman makin dak neka membeda negara menerapkan cara-cara Islam. Cara-cara Islam macam-macam, sistem pemerintahan Islam macam-macam. Apakah itu pemimpin Islam? Tak bisa pemimpin Islam, tak bisa. Tapi pemimpin beragama Islam, negaranya macam-macam. Lah makin banyak orang ngebela bahwa ada orang yang sebagian ngebela khilafah atau ingin mengembalikan khilafah, sekapina orang yang pada dia situng negara. Ini kan benih ajaran, benih. Tapi ini kan pun lah, penyaman tak ada seperti itu, tak ada. Kecuali deki Imam Mahdi di para kiamat itu memang orang Islam bersatu, dan itu tidak mungkin dihindari. Masalah kekhilafahan ini tak bisa diatur bi manusia. Ben khilafah itu tidak bisa, saya dalam Al-Quran khilafah Nabi Adam patoron sebagai khalifah nang dunya, ya maksudnya Arabat dunya, Arabat dunya, Arabat bumi. Itu pemimpin sampai pada akhirnya ketika kiamat kebodohan carut marut, maka keluar Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi baru ketika pemimpin umat Islam bersatu sejenak alam. Cuma tak ada Imam Mahdi ini ngaku tibi, tak ada. Pada deklarasi Imam Mahdi ini kan tak ada. Cuma sekapina orang ketika pada waktunya dekik tidak berada Ya'juj Ma'juj dan semacam nyongok nih kapina oning bahwa itu Imam Mahdi. Tahu nih sistemnya seperti apa, wallahu a'lam. Mungkin nih kak banyak orang yang terus mempersatu pemerintah Islam pemersatu kapi setunya tak bisa. Tahu jauh. Mungkin kita bisa, mungkin bisa mikir secara pribadi. Islam nih kak pon lah beda persatuan nyaman oki. Kenapa? Organisasi Komite Islam konferensi Islam ini ke seluruh negara-negara saya mayoritas Islam ini kan khilafah ini kan 30 tahun. Cuma meskipun Umayyah ini kan menggunakan kata khalifah, meskipun Ottoman Empire menggunakan kata-kata khalifah ini kan tidak mewakili seluruh Islam. Banyak negara-negara lain pada waktu kepemimpinan Ottoman sepertiga dunia ini kan banyak negara-negara lain saya tak masuk di dalam hal itu. Jadi benih aku tak bisa mau pemimpin Islam ni kan ya cuma Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, kemudian deki Imam Mahdi. Pon Imam Mahdi keluar bila wallahu a'lam. Ini kita para kiamat tah. Ini kan yang pernah belum ada abidi nah. Mencana orang jangan cek kiamat kada atau kita abidi. Belum ada abidi tahu yang selain kan. La ilaha illallah. Sejelas agama nikah ketika zaman nikah beli boleh anak mati Allah wa atiur Rasulullah wal amri minkum, karena pada zaman Sayyidina pada zaman Umayyah, pada zaman Abbasiyah ini beberapa pemimpin kita nikah pemimpin dinasti pada waktu itu macam-macam, berse liberal yang mengedepankan akal mengedepankan akal mengedepankan akal tuntunan dari ajaran-ajaran kita tibi. Maka kita kudu dilandasi bi atiullah wa atiur rasul. Banyak pemimpin Sayyidina imam dari beberapa a'immah al-arba'ah ni kepada saya penjara gara-gara ahli sunnah wal jamaah. Gara-gara ahli sunnah wal jamaah penjara, sedangkan pemimpinnya Mu'tazilah. Beda macam cerita macam-macam. Seperti itu. Tapi kita wajib taat selama memang tak esoro kemaksiatan. Contohnya kita larang pokokon misalnya
kelebon kata pokok ring kolor tau le abejang. Nah, kita ini wajib abejang bakun. Misalnya seperti itu. Tapi mungkin karena demi kemaslahatan ummah manutun bil maslahah yang dalam kitab-kitab fikih kita wajib toro meskipun kita oleh ngeritik ini kau oleh dalam agama Islam. Afdalul jihad kalimatul haq indah sultanin jair. Jadi kalimat si bener ketika bedah pemimpin saya lacut. Nggak kita lawan korupsi. Ini termasuk ajaran-ajaran oleh kita ngeritik benipah neng lalu. Tapi kita selama memang tak melanggar aturan-aturan agama, kita perintah pemerintah kemaslahatan, contohnya ya napa? Helman. Ya kita akui helm. Masalah kita bisa kelaksanaki urusan lain. Cuma itu baik. Kenapa? Karena mun seumpama naudzubillah pas labu mun bocor meletak tedes. Gajian kan ndakne kan. Jadi beda pelindung. Allahu a'lam. Terus masalah masalah napa ki burung nikah sirri. Ramah datang nikah sirri. Bini sirri ya. Nikah sirri. Bisa jelas ki burung. Nikah sirri dalam perspektif agama, nikah adalah nikah secoma cukup syarat ben rukunah. Tak i'lan, tak umumaki secara umum. Jadi cuma cukup sakseh wali, kemudian akad berselake bersebini, kemudian akad nikah sah secara sirri. Masalah ketika diumumkan nang halayak umum nikahnya mana walimah. Secara walimah. Maka secara agama si sirri nikah ketika diumumkan seperti itu, ketika diumumkan secara umum nikah benih sirri boleh. Nah, secara pengertian masyarakat semangken dalam pemerintahan selama tak tercatat nang KUA, makanya kemudian nikah sirri meskipun ngunceng ring 2000. Dan ini kan. Ala kulli hal sejelas nikah sirri nikah sah meskipun kita ikut nurut pemerintah ya izin kan ben semacam. Naam. Terus masalah nikah sejelas nikah sirri nikah beda ben nikah mut'ah. Kadang orang sebagian nikah ngemaknain ini cuma setung orang kadang sebagian maknain mun nikah sirri ini kan nikah kontrak. Mau nikah kontrak nikah jelas tak kenging. Nikah kontrak nikah tak kenging. Niat kobi sampean nikah ben sering bini si anya mah fulanah dengan mas kawin 1 juta sebulan. Nikah tak oleh. Tak oleh. Mau nikah sirri nikah oleh. Cuma nikah sirri dalam syariat, pandangan syariat ben pandangan orang semangkin beda. Mun pandangan syariat mun lah diiklankan ke orang lain nikah bening nikah sirri ketika diumumkan lah banyak sedatang lah undangan walimah nikah situng undangan sewajib ekentaren jadi sampean dionceng datang kena walimah mun tak ekentaren dosa situng onjengan saya mun tak ekentaren dosa nikah walimah sampean beda selamatan gubernur yonceng bupati selamatan bupati beda kelebon selamatan kelebon nikah sampean tak entar tak dosa. Cuma mun mantan tetanggana apa sampean tak entar nikah dosa. Nikah walimah nikah kewajiban kangkui adeki. Ban paling cobaan walimah ketika ada bidaki antara sesoki ban semiskin. Bagian kisokin yonceng. Ketika bagian ken miskin tetanggan tibi tak yonceng. Nah, nikah saya tak kengi. Pon. Terakhir masalah najis. Najis nikah bagaimanapun disebut kiki puruh kita mau songkol pakun tak oleh najis. Cuma kadang najis nikah macam-macam. Makanya ulama nikah macam-macam. Mun mazhab Syafi'i ketika kotoran embi atau kotoran sapeh nikah menurut kaul asoh nikah najis. Lah makanya pertanyaan LPG kasa esen kan biogas kadang sebagian biogas. Dari tae nambi kadang dari tae sapeh dikakan. Najis ya. Makanya mentak kale pada dalam Fathul Mu'in dari awal nikah beda mentak salah Imam Ustukhri nikah jelas sakih. Ya meskipun benih kuat
Beni paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Cuma mungkin lakaran darurat, berlakaran tak mungkin bisa menghindar, tak napa norok pendapat nikah, yakni kotoran selakaran seperti itu bisa maafu, tak najis. Cuma mungkin lakaran darurat, beni pas sampean laku pangala tainah empin tetangken pe ke kopi. Nikah lain. Bintan kita ini kerang terangkan kan. Cuma mungkin lakan LPG pas tak mungkin dihindari bisa darurat, bisa norok pendapat nomor 2 meskipun beni pendapat si paling kuat. Tapi selama bisa norok pendapat si paling kuat, maka kudu norok pendapat si paling kuat. Wallahu alam. Semoga kita Allah taala padahin kekuatan iman, kekuatan Islam, bisa ngabdi ke agama, nusa bangsa dan negara. Kita mau doa halaman 4 lekor. Tapi sebelum doa pada pengumuman kol mun sebenarnya koloman apa rutinan nih? Koloman ki. Ki koloman sebekal datang melayu memaki ban oleh nakas.